Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, yang terhormat Ibu Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, yang terhormat Ibu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, yang terhormat Bapak Ibu Pustakawan Utama, para pimpinan tinggi Pratama, teman-teman saya, sahabat semua, pegawai Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul pada acara apel pagi, dan pada kesempatan ini, sebagaimana arahan Bapak Kepala, kita untuk memaparkan mengenai tagline Perpustakaan Nasional tahun 2022. Bapak Ibu, tagline Perpustakaan Nasional tahun 2022 adalah kelanjutan tagline pada tahun sebelumnya di 2021, dan saya kira ini adalah satu tradisi yang sangat baik, sehingga dengan tagline ini terus menginspirasi kita, memotivasi kita untuk terus berkinerja, mewujudkan visi, misi, dan juga sasaran strategis Perpustakaan Nasional, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Perpusnas nomor 4 tahun 2020. Bapak Ibu, tagline adalah salah satu istilah umum di dalam dunia marketing yang merujuk kepada deskripsi singkat dan hanya terdiri dari beberapa kata yang dapat menggambarkan suatu produk atau jasa secara keseluruhan. Tagline biasanya muncul dalam reklame, baik secara audio, visual, maupun audiovisual, bersanding dengan logo. Nah, tagline biasanya di dalam proses penciptaannya haruslah menggunakan kalimat yang semenarik mungkin, sehingga masyarakat yang kita layani untuk bisa mengingat produk dan jasa kita. Nah, Bapak Ibu, memang biasanya terkait dengan hal ini, tagline umumnya juga mewakili sebuah merek atau brand atau produk tadi yang menjadi pembeda dengan merek atau brand atau produk lainnya. Artinya fungsinya sama seperti logo, tetapi dalam bentuk tekstual. Nah, sebagai frasa, tagline itu haruslah bersifat sangat pendek, ringkas, dan mudah diingat. Nah, intinya tagline tidak perlu terlalu deskriptif, tapi menggambarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan mutu, visi, misi, produk perusahaan atau organisasi dalam bentuk teks yang sangat ringkas. Nah, pendek kalimatnya, jadi terdiri dari 3 atau tidak lebih dari 8 kata. Jadi ringkas, jelas, dan juga padat. Nah, kemudian keuntungan dari ini, ringkas, padat, dan jelas, ialah mudah diingat sehingga seseorang atau konsumen bisa mengasosiasikannya dengan mudah ke merek atau produk organisasi tertentu. Ini contoh-contohnya, ada Adidas misalnya, tagline-nya impossible is nothing. Nah, ada L'Oreal Paris, ini perusahaan kosmetika, tagline-nya adalah because you are worth it, karena Anda sangat berharga. Atau Coca-Cola misalnya, open happiness, jadi membuka Coca-Cola dan merasakan atau meregut segarnya itu sama dengan membuka kebahagiaan. Atau Nokia misalnya, connecting people, menghubungkan masyarakat. Toyota, misalnya produk otomotif, moving forward. Nah, juga produk fashion seperti sepatu Nike misalnya, just do it, ya. Saking terkenal, kadang-kadang tidak hanya just do it, tapi ditambah lagi do it yourself. Artinya duitmu sendiri, ya. Itu ya untuk membelinya dengan menggunakan sendiri. Nah, kemudian ada juga produk Apple, ya, itu tagline-nya think different, ya, berpikir secara berbeda. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah rancangan tagline semula, yaitu Perpustakaan Nasional menuju transformasi digital untuk menciptakan ekosistem digital nasional. Kita lihat ada beberapa kata yang mengalami pengulangan, dan juga ada beberapa yang sifatnya adalah suffix. Nah, kita ringkas. Nah, ini tagline yang juga sudah dikonfirmasi oleh Bapak Kepala, yaitu transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Jadi tagline kita tahun 2022 adalah transformasi perpustakaan
untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Nah, tagline ini, Bapak Ibu, bermula dari latar belakang mengenai potensi perpustakaan yang luar biasa, 164.610 perpustakaan, jumlah terbesar kedua di dunia setelah India, dan jumlah ini bertahan terus saat ini. Nah, kemudian pada waktu kesempatan Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden mendampinginya di dalam penyerahan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, dan juga daftar alokasi transfer ke daerah dan juga dana desa atau TKDD pada 29 November 2021 yang lalu. Di dalam kesempatan itu beliau mengatakan sebagai berikut, kita akan fokus pada 6 kebijakan utama. Yang pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, ini yang erat kaitannya dengan kita, yaitu peningkatan SDM yang unggul. Ini sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Nah, kemampuan adaptasi teknologi nampaknya menjadi bagian penting di dalam infrastruktur pembangunan. Dan yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Nah, keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien. Nah, kemudian saya juga mengutip dari pidato Bapak Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara opening seremoni Presiden G20. Jadi di 2022 ini Indonesia terpilih menjadi presidensi G20. Nah, pada Rabu 1 Desember 2021, Presiden mengatakan Indonesia akan fokus membahas 3 isu strategis, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Nah, saya kira terkait dengan isu strategis yang kedua ini, erat kaitannya di dalam mewujudkan ekosistem digital nasional. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada era saat ini, di mana seringkali diungkapkan berbagai pertemuan di dalam diskusi dan juga berbagai macam karya ilmiah tentang industri 4.0. Nah, kita lihat bahwa peluang dan tantangan era revolusi industri 4.0 ini sangat kaitannya dengan bagaimana literasi, transformasi digital, dan juga disrupsi pasar kerja saling berkelindan. Kita lihat pada di 2022 saat ini, 60% pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi, teknologi otomasi. Nah, 30% pekerjaan di dunia akan digantikan oleh penggunaan secara masif berbagai macam teknologi informasi yang canggih. Dan kita lihat bahwa prediksinya di 2022 ini juga bahwa ada 26 juta pekerjaan baru, ya, sekali lagi 26 juta pekerjaan baru yang tercipta dengan bangkitnya e-commerce. Jadi dalam situasi pandemi COVID-19 pada 2020 yang lalu, itu juga menimbulkan dampak yang luar biasa tentang bangkitnya e-commerce, terutama e-commerce pada 2022. Jadi sudah ada proses learning by doing pada 2020 dan 2021 yang lalu, dan 2022 ini nampaknya penggunaannya akan sangat masif. Nah, Bapak Ibu, kalau bandingkan dengan masa depan terkait dengan butuhnya keahlian tinggi yang spesifik dan juga di mana di dalamnya pasti sangat dipentingkan adanya penguatan literasi, ada 2 perbandingan, yaitu soft skill dan hard skill. Nah, pada soft skill, di dalam penciptaan pasar kerja ini, erat kaitannya dengan soal bagaimana masyarakat kita, setiap anggota masyarakat kita khususnya, di dalam proses pemecahan masalah, juga bisa berpikir kritis, bisa terus kreatif, terus kemudian juga bisa mengelola SDM dengan cara baik,
Di dalam pemerintahan sudah ada merit system, di dalamnya ada talent pool misalnya, kemudian juga kemampuan di dalam berkoordinasi, kemampuan untuk melakukan pengelolaan emosional, pengambilan keputusan, berorientasi kepada pelayanan, public serving, kemudian juga kemampuan kita bernegosiasi, kemudian juga berpikir secara cepat dan adaptif. Sekali lagi berpikir secara cepat dan adaptif, karena perubahan pada era disrupsi itu berlangsung secara cepat tanpa kita duga-duga. Kemudian bandingannya selain soft skill tentu ada hard skill. Nah, hard skill kaitannya dengan teknologi, informasi, dan juga matematika. Jadi kemampuan terkait dengan itu pasar kerja, misalnya pada arsitek, dalam bidang insinyur, ya, dokter, kemudian ada satu lagi istilah STEM. STEM itu adalah perpaduan. Jadi sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi kolaborasi antar ilmu itu sudah menghasilkan satu bidang pekerjaan lagi yang disebut sebagai STEM. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua terkait dengan revolusi industri 4.0 dan juga disrupsi pasar kerja ini, lapangan kerja masa depan apa saja, yang masa depan ini sebenarnya sudah kita tapai pada awal 2022 ini, yaitu terkait dengan TI, teknologi informasi, konstruksi, kemudian juga industri kreatif, kemudian juga pembelajaran, terutama sekarang tuntutannya adalah pembelajaran secara daring, termasuk kelas-kelas virtual, kemudian juga manajerial. Nah, manajerial itu juga organisasi yang sudah berubah, tidak secara konvensional, tetapi juga secara digital. Kemudian juga dalam bidang fishing, ya, perikanan, pertanian, pariwisata, kesehatan, profesional, berbagai macam profesi, termasuk profesi baru, dan juga logistik dengan hadirnya e-commerce, membangkitkan sentra-sentra pusat logistik dan juga distribusi misalnya. Nah, Bapak Ibu semua, tentu dengan demikian ini membutuhkan kecakapan literasi yang akan menjadi salah satu indikator penting di dalam para pemberi kerja untuk merekrut pekerja. Indikator-indikator terkait dengan literasi tidak hanya soal literasi baca tulis atau literasi numerasi, termasuk juga literasi sains, kemudian juga ada literasi finansial, literasi digital, dan juga literasi budaya dan juga kewargaan. Intinya, kompleksitas literasi ini memiliki kontribusi yang positif di dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil, keahlian, kreatif, dan juga inovatif. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian kontribusi perpustakaan akan sangat besar di dalam khususnya melakukan pengembangan kemampuan para pekerja, angkatan kerja kita, mereka bisa mampu mengadopsi berbagai macam perkembangan, alat, proses, prosedur baru terkait dengan revolusi industri 4.0. Nah, di mana posisi kita? Posisi kita terkait dengan literasi baru itu ialah literasi inklusi sosial. Kita tahu persis bahwa Perpustakaan Nasional sejak 2018, 2019, bahkan 2020 masuk di dalam program prioritas nasional, yaitu untuk peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas. Dan kita punya satu kegiatan utama terkait dengan itu adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya kira ini sangat tepat sekali. Nah, mengapa sangat tepat? Karena perkembangan teknologi yang cepat di era revolusi industri 4.0 turut mempengaruhi kehidupan manusia di segala aspek, termasuk aspek literasi. Nah, penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia, sumber daya manusia secara profesional dan juga komunal, masyarakat maksudnya, dalam menghadapi dunia virtual, misalnya terkait dengan hadirnya Internet of Things yang semakin hari semakin complicated dan juga semakin smart. Nah, di dalam era revolusi industri 4.0 inilah masyarakat kita dituntut untuk tidak hanya menguasai literasi lama itu apa? Yaitu kemampuan membaca, menulis, dan juga matematika, tapi juga memiliki literasi baru. Ya. Istilah literasi baru inilah yang kita sebut sebagai literasi inklusi sosial.
Nah, literasi inklusi sosial itu meliputi apa? Yang pertama adalah literasi data. Ini terkait dengan kemampuan untuk membaca, menganalisa, dan juga menggunakan informasi, termasuk di dalamnya adalah big data secara lebih masif. Kemudian literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mekanisasi sistem, aplikasi teknologi, termasuk misalnya terkait dengan coding, programming, ada AI, artificial intelligence. Sekarang bahkan sudah, misalnya Zuckerberg sudah mengumumkan adanya metaverse misalnya. Nah, inilah termasuk juga engineering principles yang sangat penting dalam literasi teknologi. Nah, dua hal ini tidak cukup, masih memerlukan satu literasi lagi, yaitu literasi manusia. Ialah kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif. Contohnya apa? Adalah leadership, teamwork, kemudian juga culture agility, entrepreneurship, termasuk juga di dalamnya social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, bahwa SDM yang berkualitas dengan kecakapan literasi yang tinggi, utamanya literasi baru atau literasi inklusi sosial ini memiliki peran yang dominan di dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Kemudian juga tantangan pemerintah ya di era revolusi industri 4.0 ini adalah menyiapkan SDM. Dalam hal ini tentu Perpustakaan Nasional punya kontribusi yang besar dan peranan yang besar di dalam menciptakan SDM yang literat, berkualitas, berdaya saing, serta mampu mempraktekkan prinsip literasi baru atau literasi inklusif itu. Nah, inilah Bapak Ibu kontribusi kita. Nah, arah transformasi perpustakaan di dalam tagline ini, yaitu transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional, ya, tagline kita, arahnya ada 3, dan ini menuntut adanya capacity building, ya, pembangunan kapasitas, kemudian juga desain dan interactivity atau rancangan dan juga interaktivitas seluruh unit kerja dan juga seluruh individu di dalam organisasi kita, dan yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan mindset atau mindset change. Nah, tanpa mindset change tentu kita mustahil bisa mencapai arah transformasi perpustakaan ini. Yang pertama adalah perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang terkait dengan inovasi dan juga kreativitas. Jadi, transformasi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan untuk menjadikan perpustakaan ini sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas masyarakat. Yang kedua, perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan keikutsertaan atau engagement. Di dalam transformasi perpustakaan kita sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, arah transformasi perpustakaan adalah perpustakaan sebagai pusat kebudayaan, yaitu terkait dengan pemajuan dan pelestarian. Dalam hal ini, transformasi perpustakaan sebagai pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khasanah budaya bangsa secara berkelanjutan untuk kemajuan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah isu-isu strategis mengapa kita harus memiliki tagline transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Yang pertama, isu strategisnya adalah persoalan yang menyangkut inklusivitas. Nah, sekarang ini isu-isu terkait dengan inklusivitas ini menjadi satu gelombang gerakan keadilan sosial baru, serta minat yang besar bagi masyarakat untuk buku-buku tentang keragaman, ya, karya-karya berbagai format tentang keragaman, kesetaraan, anti rasisme, ya. Kemudian juga dengan demikian perpustakaan semakin berupaya untuk mempromosikan inklusivitas, terutama kegiatan kita transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, masyarakat difabel mendapatkan dirinya dan juga masa depannya jalan keluar atau way out untuk bisa lebih produktif, untuk menolong dirinya sendiri, termasuk juga keluarganya, dan pada akhirnya untuk masyarakat. Yang kedua adalah akses terbuka atau open access. Ini jadi isu strategis yang kedua.
Itu dorongan untuk menyamakan kebutuhan akademisi dan juga penelitian guna memastikan pengetahuan mudah ditemukan dan diakses oleh semua. Nah, konten open access telah mendapatkan daya tarik yang signifikan, terutama pada masa pandemi sejak 2020 yang lalu. Dan yang ketiga, ini dampak nyata dari pandemi ialah sifat pendidikan yang berubah. Dengan perpindahan yang belum pernah terjadi atau shifting yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pembelajaran online yang dulunya dalam di luar jaringan, sekarang dalam jaringan atau daring. Ini adalah dampak nyata dari pandemi COVID-19, di mana dengan demikian sumber daya digital menjadi semakin penting di tahun 2020 dan seterusnya. Jadi kebutuhan ini semakin nyata. Mengapa? Karena bisa belajar merdeka, baik di sekolah maupun di kampus, tanpa adanya sumber belajar yang signifikan, yang nyata tentu akan kesulitan bagaimana caranya untuk bisa belajar merdeka. Nah ini Bapak Ibu, dengan demikian ini juga menghadirkan kegiatan yang kuat di dalam menghadirkan banyak tantangan khususnya sumber belajar berupa bahan perpustakaan. Dan yang keempat adalah soal digitalisasi dan literasi media. Nah ini istilahnya berbeda, digitalisasi dan juga digitalisasi. Nah sejalan dengan migrasi digital yang kita alami akibat pandemi COVID-19 sejak 2 tahun yang lalu, nah pustakawan di berbagai jenis perpustakaan telah menemukan kenyataan bahwa kebutuhan koleksi perpustakaan itu telah bergeser secara dramatis ke arah digital dalam hal untuk ketersediaan akses atau aksesibilitas dan juga keterjangkauan karena mobilitas masyarakat serba terbatas ya. Ada PPKM 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika masyarakat sangat terbatas pergerakannya, tentu dengan demikian dibutuhkan akses ke sumber-sumber pengetahuan secara tidak terbatas. Nah, inilah peran kita ya, kontribusi kita yang harus kita perkuat terus di 2022 ini. Dan yang kelima adalah layanan hybrid dan juga virtual. Jadi Bapak Ibu, kita bisa memadukan layanan secara onsite dan juga secara online sambil terus memaksimalkan layanan secara virtual. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, meningkatkan keterlibatan konten secara signifikan dan juga menambah keterjangkauan layanan bagi masyarakat ini sangat penting. Jadi kami menggarisbawahi apa yang sering dikemukakan oleh Bapak Kepala, yaitu tentang perpustakaan harus menjangkau masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi sekali lagi, perpustakaan harus menjangkau masyarakat dimanapun dia berada. Nah dengan demikian Bapak Ibu, tantangan perpustakaan saat ini juga semakin kompleks. Yang pertama, perpustakaan juga harus bisa menjadikan dirinya sebagai marketplace. Marketplace untuk apa? Yaitu bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem literasi yang mengagregasi penerbitan, penulisan, media massa, distribusi, publikasi, dan pembaca. Jadi semua kita agregasi, kita rekatkan marketplace bernama perpustakaan. Yang kedua, perpustakaan sebagai inisiator digital publishing. Nah ini angkanya saat ini Bapak Ibu sangat rendah. Pada 2 tahun yang lalu angkanya masih 10%, kemudian bergerak di Indonesia menurut laporan IKP kurang lebih saat ini sekitar 15-20%. Jadi penerbitan digital Indonesia pertama memang harus terus-menerus kita upayakan meningkat. Mengapa? Termasuk juga mindset dari penerbit dan juga penulis. Banyak perikatan kerjasama atau kontrak kerja antara penulis dan penerbit itu masih dalam platform terbitan tercetak, jadi belum dalam format digital. Dan ini pun saya kira juga bisa meretas upaya kita tidak hanya menyandarkan pada penerbitan mainstream, tetapi juga dalam bentuk penerbitan-penerbitan digital yang bisa lebih cepat dan juga bisa mengundang lebih banyak penulis-penulis baru. Ya. Nah, terkait dengan tantangan yang kedua inilah kita memungkinkan untuk kita lakukan republishing atau penerbitan kembali tetapi dalam format digital, termasuk juga melakukan multimedia enrichment, pengayaan dalam format multimedia, tidak hanya tekstual, ya, tetapi dalam bentuk multimodal, artinya dalam bentuk visual, dalam bentuk animasi misalnya, dalam bentuk video, dan seterusnya. Nah, kemudian juga memperluas akses bagi generasi milenial. Jadi generasi milenial tidak hanya membaca teks,
tetapi juga membaca dengan menggunakan YouTube, menggunakan TikTok. Jadi konsep membaca pun juga mengalami perluasan Bapak Ibu. Tidak hanya membaca tekstual, koran, jurnal, buku, dan lain-lain, tetapi mendengarkan siaran radio, melihat televisi, mengakses internet, dan juga secara multimedia itu adalah membaca. Nah, ini juga sudah dibuktikan dari penelitian Amazon di halaman The Digital Reader pun juga memanai membaca pun juga demikian, sudah bergeser. Nah, kemudian juga perpustakaan sebagai repositori pengetahuan nasional, ini yang terus harus kita gerakkan. Mengapa? Karena kita harus ada upaya terus untuk menciptakan upaya merekam peristiwa yang terus berjalan, termasuk misalnya merekam isu-isu, termasuk misalnya pandemi COVID misalnya, ini juga akan menjadi sejarah, tidak hanya sejarah peradaban, tapi sejarah manusia, suatu saat mungkin akan menjadi objek penelitian yang sangat menarik misalnya. Nah, inilah harus kita upayakan untuk bagaimana merekaman, melakukan pengarsipan, dan juga melakukan penghimpunan berbagai macam dokumen, termasuk juga bahan perpustakaan. Misalnya termasuk kita upayakan digitasi surat kabar, terutama yang lama misalnya, agar makin banyak lagi konten-konten yang bisa diakses secara online di perpustakaan nasional. Pengasihan web yang memiliki isi yang sangat signifikan dan penting untuk kita ketahui, ini pun juga harus kita lakukan terus-menerus. Kalau yang lalu sudah pernah kita lakukan, saya kira sangat terbuka untuk kita perluas lagi. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah soal bagaimana perpustakaan bisa menjadi co-working space. Kalau kita lihat proses yang selama ini, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah seperti itu, tetapi ini perlu juga terus kita kuat. Dengan demikian, intinya perpustakaan bisa menumbuhkan kewirausahaan dan termasuk ekonomi digital. Misalnya soal pemasaran kita bantu, ya, soal pemasaran kita bantu dengan misalnya mendidik para pengusaha-pengusaha lokal dengan berbagai macam keterampilan menggunakan akses internet yang ada di perpustakaan kita yang sudah sampai ke desa. Tahun lalu kita sudah 1.250 desa, ke depan akan kita tambah terus karena akses yang utama masyarakat itu tentu di perpustakaan desa. Nah, kemudian juga transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini kaitannya dengan percepatan pemulihan ekonomi. Saya kira ini juga erat kaitannya dengan arahan Bapak Presiden dalam pembukaan Musrenbang NAS 2021 yang lalu, khususnya di dalam transformasi pengetahuan bagi masyarakat untuk mempertinggi literasi, memperkuat literasi, dan meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk percepatan pemulihan ekonomi. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita berhasil meyakinkan Bappenas, Kementerian Keuangan, sehingga ada dukungan kegiatan prioritas nasional termasuk juga dana alokasi khusus fisik. Intinya, sesudah kita bangun, bagaimana perpustakaan itu bisa menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk bisa belajar secara kontekstual, berlatih keterampilan dan kecakapan kerja, termasuk juga berbagi pengalaman. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi di mana fase kita, ya. Sebenarnya terkait dengan transformasi perpustakaan digital ini ada 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama adalah digitisasi atau digitization. Ini adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non-digital atau analog dan menjadi digital. Nah, contohnya melakukan pemindahan dokumen kertas dan menyimpannya ke hard drive ya sebagai dokumen digital. Nah, ini baru pada fase pertama. Nah, fase kedua adalah digitalization atau digitalisasi. Ialah proses memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan juga data digital untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk juga revenue, pendapatan ya, dan juga menciptakan budaya digital. Nah, ini tahap kedua, jadi sudah merambah kepada proses bisnisnya. Jadi semua aplikasi-aplikasi memang kita manfaatkan untuk menjadi semacam tool dukungan untuk meningkatkan kinerja kita. Nah, tahap yang ketiga adalah digital transformation. Nah, digital transformation ini jauh lebih kompleks. Mengapa? Karena proses transformasi aktivitas, proses, dan juga model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Jadi secara keseluruhan. Kalau di tahap kedua masih mungkin hybrid, ya, gabungan. Kalau yang tahap sudah fully digital transformation. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan juga menemukan peluang baru. Nah, Bapak Ibu, apa itu ekosistem digital?
Ekosistem digital ini adalah sebuah ekosistem yang memungkinkan sistem-sistem terkoneksi, termasuk juga proses-proses juga terkoneksi. Jadi tidak hanya sistem, prosesnya terkoneksi. Nah, apa saja entitasnya? Entitasnya ada channel atau saluran, kemudian juga teknologi, kemudian people, orang, dan kemudian juga strategi. Jadi aspek yang menyangkut ekosistem digital ada strategi, ada orang-orang behind the gun, kemudian juga yang dilayani, kemudian ada teknologi dan juga channel dalam bentuk misalnya aplikasi, mungkin apps, mungkin website, dan seterusnya. Nah, jadi dengan demikian, ekosistem digital ini adalah sebuah sumber teknologi informasi yang saling berkaitan dan juga berguna bagi satu kesatuan yang utuh antar sistem dan juga sub-subsistem. Di dalam ekonomi ekosistem digital dapat diisi oleh berbagai pihak secara kolaboratif. Nah, jadi kuncinya di dalam ekosistem digital tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan kolaborasi. Nah, kolaborasinya siapa saja? Bisa ditunjuk dari pemerintah, dari lembaga pemerintah. Bisa juga G2B dari pemerintah ke bisnis. Bisa juga B2B dari bisnis ke bisnis. Nah, bisa juga G2P, ya. P itu adalah people, ya. Bisa juga B2B, bahkan bisa P2P, jadi dari people ke people. Manfaatnya dari ekosistem digital ini yang juga sebenarnya manfaatnya sangat signifikan. Yang pertama bisa mempercepat proses dan juga bisa mengadopsi teknologi informasi secara lebih cepat. Yang kedua, kemampuan di dalam mengembangkan sumber daya baru secara signifikan, ya, karena kita bisa kolaborasi, kita bisa hemat anggaran kita pada satu sisi, dan kita lebih memperkuat misalnya core bisnis kita misalnya. Nah, yang ketiga, bisa menurunkan biaya pemrosesan dan juga pengiriman karena memanfaatkan ekosistem digital. Tidak semuanya kita harus belanja sendiri, ya. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan pusat data center nasional misalnya seperti itu. Nah, yang keempat bisa memberikan dukungan proses bisnis yang lebih baik. Nah, contoh-contohnya ini juga sudah dimulai oleh pemerintah Indonesia. Ada satu data Indonesia misalnya, ada satu peta Indonesia untuk membangun Indonesia. Nah, juga kemarin Kementerian Dalam Negeri sudah mengembangkan yaitu adanya KTP digital. Nah, sekali lagi KTP digital. Nah, KTP digital itu ke depan hanya dalam bentuk QR code, ya. Nah, kemudian ada juga secara infrastruktur, misalnya pusat data center nasional yang dikembangkan oleh Kominfo. Nah, ini Bapak Ibu, inilah ekosistem digital. Nah, sekarang bagaimana transformasi perpustakaan digital kita terkait dengan ekosistem digital itu? Nah, yang pertama, sesuai dengan tusi kita, sesuai dengan perspektif kita, Bapak Ibu, kita bisa lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan integrasi pengetahuan atau knowledge integration. Nah, di dalam hal ini, perpustakaan sebagai media integrasi pengetahuan dan juga kolaborasi antar ilmuwan secara multidisiplin untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan keilmuan. Nah, saya kira ini peluang kita besar, Bapak Ibu, karena seluruh subjek keilmuan ada di perpustakaan. Yang kedua adalah visualisasi data atau data visualization. Ini perpustakaan bisa memvisualisasikan data secara terstruktur maupun data tidak terstruktur untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai masalah dan fenomena. Nah, saya kira ini juga kelebihan kita yang harus kita tonjolkan. Mengapa? Karena data di perpustakaan tentu banyak sekali, apalagi ada upaya kita misalnya dengan kemarin, arahan Bapak Kepala misalnya kita bangun namanya geoportal untuk Indonesia Presidensi G20 misalnya, yang menggabungkan potensi-potensi sumber daya yang ada di seluruh kabupaten Indonesia. Dengan demikian masyarakat dan juga investor bisa lebih cepat untuk bisa mengaksesnya misalnya. Nah, kemudian juga pengetahuan tertanam atau embedded knowledge, ini juga satu hal yang sangat potensial untuk kita lakukan. Kalau saat ini belum, barangkali kita bisa lakukan segera di 2022. Misalnya dalam hal ini perpustakaan bisa melakukan, mendokumentasikan dan juga mengemas dalam format multimedia, ya, intelektual knowledge kita, ya, modal intelektual kita untuk membangun repository pengetahuan nasional, termasuk di dalamnya adalah dengan
untuk QR code misalnya. Nah, QR code itu kita bisa sebar di berbagai media, di berbagai tempat untuk menjelaskan tentang pengetahuan-pengetahuan secara spesifik misalnya. Nah, ini juga bisa kita gali. Kemudian juga teknologi semantik ini kaitannya dengan web semantik, kaitannya dengan analitik terhadap berbagai macam informasi. Saya kira ini juga satu hal yang potensial kita bisa segera lakukan. Jadi perpustakaan mampu menggunakan semantik web untuk memudahkan pencarian secara cerdas pada berbagai sumber pengetahuan bagi masyarakat. Nah, termasuk yang belum kita lakukan, tapi insya Allah kita bisa segera lakukan, misalnya personalisasi. Jadi orang bisa melakukan personalisasi sebelum dia menjadi pelanggan atau subscribe, atau sebelum mengakses website Perpusnas. Misalnya dengan ya, oke, kalau begitu saya lanjutkan di halaman ini, ya, di halaman ini Bapak Ibu. Nah, inilah transformasi perpustakaan digital yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan tagline ini. Mohon maaf tadi rupanya tiba-tiba jaringan putus, saya nggak tahu. Yang pertama adalah integrasi pengetahuan. Integrasi pengetahuan ini saya kira satu peran kita yang sangat besar, khususnya sebagai perpustakaan, sebagai penghimpun berbagai subjek ilmu pengetahuan dan juga memberikan layanan terkait dengan berbagai subjek pengetahuan itu. Perpustakaan bisa memungkinkan dirinya sebagai media integrasi pengetahuan dan juga kolaborasi antar ilmuwan yang secara multidisiplin untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan keilmuan. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, misalnya STEM misalnya, itu adalah gabungan dari sains, teknologi, kemudian juga matematika misalnya. Nah, kemudian visualisasi data ini juga potensi kita yang kita bisa lakukan terkait dengan transformasi perpustakaan digital, yaitu perpustakaan mampu memvisualisasikan data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur untuk menghasilkan pemahaman lebih baik terhadap berbagai masalah, termasuk juga fenomena. Saya kira banyak sekali masalah dan fenomena, dan datanya mungkin ada di mana-mana. Nah, tugas kita melakukan visualisasi data misalnya dalam bentuk infografis misalnya. Nah, ini adalah potensi kita yang kedua, yang kita bisa lakukan transformasi untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Yang ketiga adalah pengetahuan tertanam atau embedded knowledge. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini adalah peran kita juga untuk bisa mendokumentasikan, tapi tidak hanya mendokumentasikan, tapi juga mentransformasikan pengetahuan dari berbagai macam intelektual knowledge kita, modal intelektual kita, yaitu ada tacit, ada explicit knowledge. Nah, untuk membangun repositori pengetahuan secara nasional, tapi juga mentransformasikan pengetahuan. Secara sederhananya, misalnya di dalam pengetahuan tertanam ini, kita bisa membentuk berbagai macam QR code. Sebenarnya QR code itu kalau kita sorot, di dalamnya ada informasi tentang pengetahuan-pengetahuan berbagai macam subjek, gitu ya. Nah, itu kita bisa sebar melalui berbagai macam aplikasi, termasuk juga berbagai macam media, termasuk juga di berbagai lokasi. Gitu. Nah, saya kira ini juga sangat memungkinkan untuk kita lakukan embedded pengetahuan dalam format QR code misalnya. Kemudian yang keempat adalah teknologi semantik. Ini kaitannya dengan masalah pemanfaatan aplikasi yang bersifat analitik misalnya, termasuk juga web semantik, penggunaan semantik, untuk memudahkan di dalam proses pencarian cerdas atau smart search ya, pada berbagai sumber pengetahuan bagi masyarakat. Nah, dengan demikian juga dimungkinkan di awal tadi saya sudah menyebutkan personalisasi misalnya. Nah, di dalam personalisasi itu misalnya masyarakat atau kita, nah itu bisa melakukannya dengan cara misalnya mengisi formulir, ya, mengisi formulir. Nah, kemudian apakah dia profesi tertentu, dia tertarik dalam bidang ilmu tertentu, subjek tertentu dan seterusnya, gitu ya. Nah, sehingga dia tidak perlu membaca semuanya, browsing semua, tapi begitu menghadapi website kita, portal web kita, langsung menuju sesuai dengan kebutuhan mereka. Termasuk juga tidak hanya kalangan-kalangan profesi tertentu, tapi juga usia-usia tertentu. Nah, yang ini yang kita bisa lakukan adalah personalisasi website, termasuk nanti saya akan menyampaikan tentang grab and go, misalnya konsepnya seperti itu. Nah, kemudian internet skill atau big data mining, saya kira ini kaitannya dengan kebijakan Bapak Kepala beberapa tahun yang lalu,
karena data kita sangat besar di Indonesia dan rasa-rasanya juga kita bisa mendeliver kepada masyarakat kita sesuai dengan kebutuhannya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita, ya, kualitas layanan pada masyarakat kita. Nah, kemudian yang kaitannya dengan perubahan demografi, yaitu generasi milenial, ada generasi Z, ada generasi Y, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam perubahan demografi itu, Bapak Ibu, bahwa perilaku mereka sudah berubah. Perilaku di dalam mengakses informasi, perilaku dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan itu berubah. Nah, tentu dengan demikian harus ada proses adjustment, ya, harus ada proses penyesuaian, sehingga perpustakaan bisa menyesuaikan perkembangan demografi, perubahan perilaku itu di dalam akses pengetahuan dan juga informasi. Contohnya apa? Generasi milenial, ya, generasi Z dan Y, itu tidak membaca secara tekstual. Mereka membaca secara multimodal. Artinya apa? Mereka membaca pengetahuan-pengetahuan menggunakan YouTube, menggunakan TikTok, itu sama dengan membaca. Ya. Nah, dengan demikian adalah soal channel tadi. Jadi, yang kita harus transformasikan pengetahuan itu memanfaatkan berbagai macam channel yang ada, misalnya termasuk podcast, YouTube, TikTok, dan seterusnya. Nah, riset .com pada tahun yang lalu itu membuktikan bahwa di dalam laman digital reader mereka mengatakan makna membaca itu sudah mengalami perluasan. Tidak hanya membaca buku, membaca jurnal, tetapi juga membaca itu mendengarkan siaran radio, termasuk radio streaming, menonton televisi, dan juga akses internet dalam bentuk media. Nah, yang tidak kalah penting yang kita lakukan adalah digitalisasi pengetahuan. Digitalisasi pengetahuan atau digitization ini semakin boleh dibilang semakin kuat kita, semakin gencar kita untuk melakukan proses transformasi bahan perpustakaan baik tercetak maupun analog ke dalam format digital, termasuk tadi misalnya surat kabar yang lama, karena itu akan menciptakan kemungkinan masyarakat untuk bisa mengakses berbagai macam insight, pemahaman, ya, pengetahuan dari karya-karya yang sudah public domain bahkan. Nah, kemudian juga optimalisasi ruang virtual atau virtual optimization. Ini kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan penggunaan ruang virtual, ya. Pada waktu saat ini, pada waktu pandemi, yang ada adalah sumber daya digital yang ada di masyarakat, ada filterisasi. Jadi banyak juga hoax, banyak juga pornografi, gitu kan. Nah, mengapa kita tidak bombardir ruang-ruang virtual kita dengan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan penting yang sudah kita filter, yang sudah kita saring, ya, yang sudah kita pastikan, kita validasi dengan berbagai macam pengetahuan yang memang rujukannya jelas, misalnya dengan berbagai macam referen atau rujukan yang berbasis pada bahan perpustakaan misalnya. Nah, inilah kemampuan kita juga para pustakawan untuk menciptakan wacana-wacana di ruang-ruang virtual ini berbasiskan pada pengetahuan-pengetahuan yang tervalidasi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah transformasi perpustakaan digital di dalam mewujudkan ekosistem digital nasional di dalam kerangka logiknya. Nah, kalau kita bagi di dalam kerangka transformasi digital perpustakaan ini ada dua aspek. Yang pertama adalah Center of Excellence, ini yang menjadi keunggulan kita, dan yang kedua adalah revitalisasi infrastruktur. Jadi kita revitalisasi, kita perkuat lagi infrastruktur kita. Yang Center of Excellence, ini saya kira konten kita, Bapak Ibu, termasuk juga kepakaran kita, ya, kepakaran para pustakawan. Yang pertama adalah self-improvement. Nah, di dalam self-improvement ini kita memperbaiki kerja pustakawan agar mencerminkan karakter SMART. Nah, SMART ini singkatan, Bapak Ibu. Santun, modis, aktif, rapi, dan terdidik. Nah, saya kira ini jangan kita hanya menggunakan SMART seperti yang spesifik, miserable, itu oke. Nah, ini adalah santun, modis, aktif, rapi, dan terdidik. Nah, ini menjadi citra baru kita, citra para pustakawan perpustakaan nasional itu ya. Di dalam hal ini, nah perlu juga melalui training mungkin, melalui coaching misalnya, termasuk juga melalui mengasah keterampilan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah Writing Academy. Saya kira ini juga untuk meretas kebuntuan tentang kebutuhan bahan perpustakaan. Saya kira ini juga searah dengan arahan Bapak Kepala pada beberapa waktu yang lalu, pada beberapa tahun yang lalu bahkan. Jadi kita harus bisa meningkatkan keterampilan pustakawan agar mampu menulis,
untuk berbagai keperluan, ya, baik akademik, populer, dan lain-lain, melalui berbagai macam media, terutama dalam media digital. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah digital facilitator atau fasilitator digital, itu ya. Sekali lagi ini juga memberdayakan pustakawan, jadi menerjunkan pustakawan untuk menjadi pemandu dan juga narasumber yang mumpuni berbagai macam workshop, online, webinar, dan juga kelas-kelas virtual, itu ya, tentang berbagai macam, gitu ya. Misalnya menggunakan engine, misalnya, tentang irisosnya Perpusnas, misalnya, tentang information repackaging, misalnya, dan macam-macam. Saya kira sudah cukup kuat kita dan harus confident, gitu ya, untuk menjadi digital facilitator ke berbagai daerah, ke berbagai lembaga. Ya. Yang keempat adalah segmented modul. Segmented modul ini bayangannya adalah bagaimana kita bisa membuat dan mengembangkan modul-modul, ya, adanya personalisasi tadi ya, termasuk juga grab and go, misalnya interlibrary loan itu kita bisa kembangkan misalnya dengan cara masyarakat bisa menggunakan katalog kita, kemudian juga bisa dijemput di mana, diambil di mana, di wilayah mana, gitu ya, perpustakaan yang bekerja sama dengan kita, gitu ya, termasuk menggunakan misalnya jasa hantar seperti Gojek atau Grab dan seterusnya, gitu ya, sehingga dalam masa pandemi pun yang kita masih bisa optimal, terutama untuk koleksi-koleksi yang memang sifatnya itu open access yang bisa dipinjam. Nah, dalam hal ini juga terkait dengan soal bagaimana kita bisa melibatkan para pemangku kepentingan, ya, tidak hanya dari kalangan perpustakaan, tapi juga dari kalangan akademisi, para peneliti, dan seterusnya, sehingga benar-benar manfaatan layanan ini kita bisa maksimalkan. Ya. Jadi grab and go. Nah, grab and go-nya sudah dipersonalisasi, misalnya terkait dengan kebutuhan peneliti, terkait dengan kebutuhan akademisi, dan seterusnya. Nah, ini juga harus kita sudah lakukan personalisasi. Nah, terkait dengan revitalisasi infrastruktur, yang pertama adalah terkait dengan bisnis proses. Jadi bisnis proses ini bagaimana kita melakukan digitalisasi proses bisnis perpustakaan agar lebih sistematis, gitu ya. Yang misalnya ada duplikasi segala macam, kita bisa satukan dalam bentuk aplikasi yang bisa untuk memenuhi semua kepentingan, dukungan seluruh unit kerja dan seterusnya. Dengan demikian penggunaan anggaran itu kan juga bisa lebih akuntabel dan juga lebih transparan. Kemudian juga digital platform, saya kembangkan dan juga mengoptimalkan berbagai macam platform digital seperti website, kemudian ada sosial media, ya, kemudian ada mobile apps itu misalnya Ipusnas dan seterusnya untuk melakukan transformasi pengetahuan, termasuk juga merancang berbagai macam website-website yang sifatnya tematik, ya, temanya khusus. Gitu. Nah, kemudian smart class, nah ini saya kira juga peluang baru kita untuk bisa membangun kelas-kelas virtual, ya, untuk ini bisa bahkan secara fisik dan juga virtual digabung atau hybrid, tapi bisa juga fully virtual, gitu ya, di dalam memberikan satu tempat pelatihan yang asik, gitu ya, buat masyarakat dan juga profesi-profesi dengan dukungan teknologi digital. Jadi ada smart class. Nah, kemudian knowledge center ini juga kita bisa kembangkan, termasuk juga di berbagai daerah untuk menjadi pusat-pusat pengetahuan dalam basis-basis tertentu, misalnya basisnya menggunakan lokal content dari masing-masing daerah yang kuat tadi, sehingga pengetahuan di dalam format digital ini bisa kita deliver dengan menggunakan berbagai macam kanal yang sudah ada, yang sudah umum, terutama yang digunakan oleh para generasi milenial tadi. Misalnya ada YouTube, ada podcast, ada TikTok, dan juga ada apps misalnya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan dua hal terkait dengan transformasi digital di sisi Center of Excellence kemampuan kita sebagai core business kita, dan juga revitalisasi infrastruktur yang sudah ada. Nah, lingkupnya kita melihat sama seperti proses bisnis yang ada di Perpustakaan Nasional, semua aspek mulai dari akuisisi, pengolahan, layanan, pelestarian, dukungan, termasuk juga akses. Jadi di dalam lingkupnya ini seluruhnya, termasuk juga dukungan manajemen pun juga diarahkan ke sana, misalnya penghimpunan berbagai macam bahan perpustakaan, baik teks, audiovisual, multimedia, ini bisa menjadi satu marketplace baru, tidak hanya penerbitan dalam format konvensional atau analog, tapi juga dalam bentuk digital. Karena penerbitan dalam format digital sebenarnya sudah banyak angkanya, tetapi kebanyakan masih bersifat indis, ya. Jadi modelnya masih print on demand misalnya seperti itu misalnya, atau mungkin sending on demand seperti itu. Nah, kemudian pada
sisi processing, pengolahan, ya, baik itu cataloging, kemudian juga bibliografi, kemudian juga indeks dan lain-lain. Saya kira ini juga bisa mengagregasi satu kepentingan terkait pertama interoperabilitas bagi sistem-sistem yang berbeda, lembaga atau mungkin perguruan tinggi yang berbeda, perpustakaan yang berbeda, tetap harus bisa interoperable, dan juga dimungkinkan copy cataloging sehingga daerah atau perpustakaan lain tidak perlu melakukan proses ulang pengkatalogan. Saya kira ini pun juga sudah dimulai, kita perkuat saja untuk kita promosikan agar mereka cukup mengcopy katalog Perpusnas sehingga sumber daya mereka yang tidak banyak itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian juga saya kira dari DAK dari 2019 itu yang nyata keluhan dari daerah itu belum adanya e-katalog buku, ya, belum adanya e-katalog buku, dan ini sering menjadi keluhan. Nah, saya kira ke depan, saya kira di tahun ini juga bisa kita mulai untuk menjadi semacam e-katalog buku, sehingga belanja buku di masyarakat itu bisa memanfaatkan e-katalog ini, bekerja sama atau berkolaborasi dengan penerbit, sehingga penerbit pun juga mendapatkan dukungan dari Perpustakaan Nasional, bantuan dari Perpusnas, sehingga mereka bisa memasarkan berbagai terbitan-terbitan baru untuk dibeli atau diadakan oleh perpustakaan di berbagai daerah. Nah, kemudian terkait dengan layanan, saya kira layanan juga perlu kita maksimalkan lagi. Sekarang pun sudah bagus, ada chat misalnya, ada live chat, ya, ada pengiriman dan juga perujukan secara digital, ada clearing house. Saya kira juga clearing house ini terkait dengan berbagai macam isu pandemi dan lain-lain. Kita punya semacam semacam kemas ulang dalam bentuk sesuai dengan isu-isu itu, ya, termasuk juga menghadirkan pakarnya gitu, ya, untuk memberikan nilai tambah, ya. Kemudian juga berbagai macam online services. Nah, saya kira ini tadi kaitannya dengan personalisasi yang perlu kita perkuat, juga termasuk grab and go, jadi user bisa lebih mudah dan cepat apakah dia menginginkan koleksinya tadi ada bisa diambil di mana gitu, ya, di satu titik tertentu, termasuk juga dikembalikan di mana. Nah, kemudian dari sisi preserving, dari sisi pelestarian, tidak hanya soal konservasi, alih media, bahasa, aksara, dan juga reproduksi, tetapi saya kira bisa memungkinkan kita untuk membangun lebih banyak lagi multimedia repackaging dalam berbagai macam format, termasuk juga format yang baru, seperti animasi dan lain-lain. Nah, ini saya kira bisa menjadi juga digital republishing, karena memang sudah tidak diterbitkan lagi, dan masyarakat masih membutuhkan, dan tidak ada lagi di pasaran, nah mungkin bisa juga terbitkan kembali dalam format digital. Tapi harus make sure, harus memastikan. Nah, dari sisi dukungan, saya kira terkait dengan pengembangan aplikasi mobile app misalnya, termasuk juga grid database, ya, grid database yang besar, ya, kemudian semantic web untuk analitik dan seterusnya, termasuk juga cloud computing, ya. Cloud computing mungkin juga kita bisa mulai pertimbangkan, khususnya terkait dengan berbagai macam resource. Nah, khawatirnya kalau terus kita belanja sendiri, infrastruktur sendiri, mahal, kadang-kadang setelah sekian tahun tidak disupport lagi, discontinue gitu. Mengapa kita tidak berpikir kita sewa cloud gitu, ya, sehingga kita nggak terlalu pusing dalam soal itu, tetapi kita lebih maksimal, optimal di dalam konten misalnya. Nah, ini saya kira juga diskusi. Nah, ini perlu kerjasama, kolaborasi, dan juga networking, termasuk juga mengoptimalkan dukungan dari Kominfo, khususnya pada pusat data center nasional. Nah, soal akses, saya kira ini soal masyarakat kita, bagaimana mereka bisa mengakses secara lebih merdeka gitu, ya, berbagai macam pengetahuan tadi, melalui berbagai macam portal web yang sifatnya tematik, ada personalisasi dan seterusnya, ada mobile apps, e-Pusnas dan lain-lain, perlu kita perkaya, tidak hanya tekstual tapi juga multimedia, ya. Saat ini masih tekstual saja, barangkali juga nanti ke depan multimedia. Berapa ini? Terusnya, nah termasuk QR code, ya, penggunaan QR code untuk termasuk juga VR, virtual reality, ya. Virtual reality ini terus terang kita terinspirasi dengan bangkitnya misalnya teknologi untuk Facebook misalnya menggunakan metaverse, ya. Ramalannya juga metaverse akan mungkin banyak diaplikasikan ke berbagai macam services. Nah, saya kira ini juga memungkinkan memberikan layanan yang lebih ramah kepada user yang demografinya sudah berubah ini. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian perlu memang pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas ini ada beberapa aspek. Yang pertama dari sisi pustakawan, memang memerlukan peningkatan kualitas tenaga layanan perpustakaan sebagai garda terdepan perpustakaan dari segi kapabilitas, daya tanggap, ya, responsibilitas, kompetensi, dan juga kemampuan literasi, ya.
Ini juga saya kira penting. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita literasinya sudah tinggi, ya, karena kita mempromosikan penguatan literasi, tapi syaratnya kita sendiri juga harus kuat literasinya. Kemudian sarana prasarana, jadi kita perlu mentakhirkan sarana prasarana layanan perpustakaan untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, dan juga keakhiran akses pengetahuan. Nah, ini tadi jaringan saja, tadi saya sempat down, saya kira ini perlu juga peningkatan performa. Nah, kemudian berbagai sumber informasi, semangatnya sama seperti ini, berbagai sumber informasi, semakin banyak open access konten, ya. Kemudian juga berbagai macam akses konten ini kita sediakan kepada publik secara tidak terbatas, gitu ya. Termasuk juga kerjasama yang selama ini sudah kita lakukan untuk berbagai macam institusi, kita bisa gabungkan dengan Indonesia One Shot. Mungkin ini kita jadikan target lebih maksimal lagi, akan makin banyak konten atau pengetahuan bisa diakses masyarakat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran sosial, bahwa literasi ini adalah gerakan sosial, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan demikian penguatan literasi sebagai kesadaran sosial inilah yang menggerakkan semua komponen masyarakat, mulai dari penulis, penerbit, jurnalis, pustakawan, dan berbagai macam profesi untuk mengkonstruksi pengetahuan secara sosial. Jadi alangkah indahnya kalau banyak karya-karya yang terbitnya menggunakan lisensi Creative Commons misalnya, sehingga masyarakat tidak terbelenggu oleh apa itu harus membeli misalnya, sehingga bisa makin maksimal yang bisa disediakan oleh masyarakat. Tentu kita tidak boleh berpangku tangan terkait dengan itu, kita juga harus bergerak ke bawah, misalnya mempromosikan tentang apa itu lisensi Creative Commons. Nah, ini saya kira penting juga, sehingga dan kita promosikan peneliti, di kalangan penulis, di kalangan dosen, sehingga mereka pun tertarik untuk membangun karya dengan lisensi Creative Commons misalnya seperti itu. Nah, eksistensi ini soal penting, eksistensi kita. Jadi nampaknya kita juga harus meningkatkan kemampuan menciptakan narasi. Saya lagi kemampuan menciptakan narasi secara terus-menerus dan juga kontekstual. Konteksnya bisa berubah. Ada pandemi, ada tentang energi berkelanjutan, ada tentang G20 dan seterusnya. Nah, dengan demikian karena sudah kontekstual ya, dengan tren yang terjadi pada masyarakat berikut juga isu-isu aktual yang ada. Nah, dengan demikian ini istilahnya bagaimana upaya kita untuk terus membanjiri ruang-ruang virtual masyarakat kita dengan berbagai macam konten-konten pengetahuan dan konten-konten positif sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari sana. Nah, kegiatannya saya kira Bapak Ibu, kami hanya merekapitulasi dari 2022 dan perlu saya kira upaya penguatan untuk aplikasi di mobile. Saya sudah mau Indonesia One Shot, misalnya termasuk juga dalam berbagai macam konten media. Layanan ISBN dan ISMN ini bisa menjadi marketplace tadi, termasuk penguatan aplikasi Inlist, ya. Digitalisasi cara itu untuk seluruh karya surat kabar yang public domain dari masa ke masa, dari target kita, termasuk juga e-learning, kelas tadi, dan berbagai macam subjek yang mungkin kita bisa jalankan berbagai macam daerah dan juga berbagai macam profesi. Misalnya kelas tentang search engine, seperti itu juga bisa buat. Pesertanya bisa masyarakat umum bahkan. Nah, kemudian juga kegiatan perpustakaan untuk yang lain, ada terkait dengan pengembangan infrastruktur tadi, misalnya tentang teknologi cloud computing, alih media, ya. Alih media ini tidak hanya alih media saja, tetapi juga enrichment dan juga bahkan pengemasan dalam bentuk format multimedia, termasuk juga yang lebih kekinian, misalnya animasi dan seterusnya, yang perlu kita perbanyak, sehingga ada relevansi apa yang ada di dalam sebuah koleksi dengan gaya baca anak sekarang misalnya. Pendataan perpustakaan digital, saya kira ini belum pernah kita lakukan. Yang ada adalah perpustakaan konvensional. Nah, saya kira ini juga perlu kita lakukan pendataan agar apa? Agar ada ruang baru untuk kita melakukan kolaborasi lebih jauh. Ya. Yang lain saya kira sudah kita lakukan juga uji kompetensi fungsional tenaga perpustakaan secara online, termasuk juga visitasi dan akreditasi, layanan keliling multimedia. Saya kira satu hal yang perlu kita tambahkan adalah bagaimana misalnya kita kerjasama kemarin dengan Kominfo sudah menawarkan bahwa mobil perpustakaan keliling ini kita bisa lengkapi dengan satu aplikasi untuk Google Street, ya Google Street sekali lagi, jadi menjadi alat pemetaan berbasiskan pada layanan perpustakaan yang menjelajah sampai masuk ke desa. Tetapi dari sana pun juga kita bisa mendapatkan data tentang yang kunjungi, berapa yang gunakan, dan di mana saja dan seterusnya. Nah, selama ini kan kita memberikan bantuan MPK, terus kita kurang banyak mendapatkan respon data tentang
kemanfaatannya misalnya. Nah, ini saya kira juga peluang ke depan. Pojok baca digital juga demikian, yang perlu kita butuhkan adalah data-data tentang behavior masyarakat penggunanya, berapa yang mengunjungi pojok baca digital, subjek apa saja yang paling banyak dibaca atau paling banyak di-download, sehingga menjadi dasar kebijakan kita untuk bisa mengembangkan subjek yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Ini saya kira penting. Jadi ketika kita memberikan bantuan berhenti sampai pada pengiriman, tetapi pengertian delivery itu kita tahu persis kemanfaatannya untuk apa saja dan seterusnya. Bisa mendapatkan gambar secara holistik. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan aplikasi kartu anggota, saya kira juga kita bisa mulai dengan virtual keanggotaan, ya, kartu anggota virtual. Kalau tadi di Kemendagri sudah ada KTP digital, juga ke depan kita saya kira sama, ya. Kita bisa menggunakan kartu anggota virtual, dengan demikian pencetakan juga bisa tekan, kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain yang lebih penting lagi misalnya. Kemudian pembangunan modul interlibrary loan, saya kira ini penting terkait dengan integrasi antar perpustakaan, khususnya di dalam mewujudkan ekosistem digital tadi. Di Indonesia tidak ada perpustakaan lain yang memiliki kemampuan paling kuat di dalam katalogisasi dan juga bibliografi selain perpustakaan nasional. Nah, saya kira inilah yang kita jadikan semacam public services, tetapi tidak hanya public services untuk perpustakaan, tapi juga termasuk untuk komersial, misalnya para penerbit misalnya. Nah, kemudian juga saya kira kemarin sudah ada ide dari teman-teman di Deputi 1 untuk pengembangan aplikasi tajuk, ya, baik tajuk subjek, tajuk penerbit, dan seterusnya, yang saya kira ini memperkuat kita di dalam mengatasi pada penerbitan saat ini. Nah, ini adalah target milestone-nya di 2022, Bapak Ibu. Dari sisi konten, kami mendapat arahan dari Bapak Kepala, ada 2 juta konten digital yang kita bisa deliver kepada masyarakat. Ada 1.000 konten kreator, ini basisnya dari pegawai Perpusnas saja, jadi setiap orang akan menjadi konten kreator gitu ya. Nah, dari sisi pengolahan tadi, ada tajuk subjek Indonesia secara online yang bisa menjadi semacam baru, ya, termasuk GIN. Nah, kemudian dari sisi layanan, ada pembuatan laman tematik berbasis konten, tetapi tidak hanya di Perpusnas, tapi juga di daerah-daerah. Kemudian kemas ulang informasi secara multimedia, terus kita tingkatkan. Personalisasi portal web perpustakaan nasional, ya tentu dengan dukungan Pusdati misalnya, termasuk juga pesan hantar dan juga silang layan, grab and go ya istilahnya. Kartu anggota virtual, saya kira ini juga menjadi milestone kita di 2022 ini. Dari sisi preservasi, milestone-nya saya kira tetap alih media digital, terutama pada kemas ulang yang sifatnya multimedia, termasuk juga tadi animasi untuk bisa mendeliver kepada generasi milenial, generasi Y atau Z, termasuk juga penerbitan kembali atau republishing dalam format digital, ya, tidak dalam format konvensional tapi dalam format digital, ya, karena aksesnya digital. Nah, dukungan, saya kira terkait dengan dukungan kita pada Satu Data Indonesia, tadi sudah menjadi ekosistem digital, kemudian G20 Indonesia Presidensi, ini juga menjadi dukungan kita terhadap ekosistem digital nasional, yang kaitannya dengan ini adalah website berbasis geoportal, kemudian juga pemanfaatan dukungan pusat data center nasional dari Kominfo, ya, khususnya di dalam penyediaan infrastruktur dan juga aplikasi dan juga dari sisi akses, Bapak Ibu, saya kira terkait dengan konten tadi, ya kita masalah channelingnya, kanalnya bisa menggunakan YouTube, TikTok, podcast, ya, berbagai macam apps dan juga web flip gitu ya, web flip dari hasil personalisasi tadi. Saya kira itu Bapak Ibu tagline 2022, yaitu transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Satu kutipan dari Ray Bradbury, ini seorang penulis skenario dan juga penulis cerpen dari Amerika Serikat yang sangat produktif. Dia mengatakan, tidak usah membakar buku untuk menghancurkan sebuah bangsa, buat setiap orang-orangnya berhenti membaca buku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.